أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في هذه الأيام وبلغنا رمضان برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah sekalian, sepertinya malam ini insyaallah malam terakhir di tahun ajaran ini, karena insyaallah Selasa depan kita sudah memulai untuk bersama-sama kita memasuki bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, sehingga kita nanti bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dengan sehat juga. Kita juga bisa melaksanakan semua aktivitas Ramadan, bisa berpuasa dengan sempurna, bisa salat malam, salat tarawih juga dengan sempurna. Target-target kita membaca Al-Quran insyaallah terpenuhi, iktikaf kita jadi tegar, sehat, sehingga kita menyelesaikan Ramadan insyaallah kita semuanya bersama-sama kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya, fitrah, menjadi manusia yang seutuhnya. Jemaah sekalian, tema kita tentang masjid sebenarnya, dan sebenarnya pula tema ini sangat erat hubungannya dengan Ramadan. Biasanya masjid kalau sudah masuk bulan Ramadan semuanya punya persiapan, punya agenda, punya target-target. Yang jelas di masjid nanti kita bersama-sama salat tarawih. Selain salat wajib, insyaallah kita semuanya punya komitmen selama 1 bulan kita tidak akan terlambat salat berjamaah di masjid. Dan kemudian siangnya kita berpuasa, maghribnya silakan bagi jamaah tetap. Saya wallahu alam apakah mujahidin juga ada takjil bersama, saya kurang tahu. Kalau ada, ayo kita jaga kebersamaan ini. Terus kemudian habis isya kita salat malam bersama-sama. Saudara sekalian, kalau jenengan lihat di dalam Al-Quranul Karim tentang ayat-ayat Ramadan itu
sebenarnya kalau bahasa Al-Quran itu penekanannya 3: berpuasa, kemudian membaca Al-Quran, dan berdoa. Ini nanti sampean bisa merenungi di rumah rentetan ayat-ayat Ramadan dari ayat surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187, di mana 187-nya berbicara masalah keluarga, tapi erat hubungannya dengan masalah Ramadan. Dan sentuhan Rabbani, sentuhan Allah kepada kita, perhatikan 3 hal kata Allah. Walaupun kalau ditambah dengan arahan Nabi, bukan 3 hal Pak, tapi 5 hal. Yang pertama, puasa. Begini jemaah sekalian, saya berharap puasa kita tahun ini harus berbeda Pak dengan puasa kita pada tahun-tahun yang lalu. Kata Rasulullah, barang siapa pekerjaan kita, amalan kita sama dengan amalan hari kemarin, kita rugi. Ya, apalagi sampai merosot, tidak berkualitas, kita celaka. Seharusnya kita ini sebagai seorang muslim, hari besok ini, puasa besok ini harus lebih bermakna, lebih berbobot, lebih punya nilai, lebih berkualitas dibandingkan dengan puasa-puasa yang sudah pernah kita laksanakan. Naam, ini adalah aktivitas tahunan bagi kita. Tapi cobalah kita berubah Pak, format berpikir kita, format sambutan kita terhadap Ramadan ini, di mana inti ibadahnya itu adalah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara, puasa yang kita inginkan di sini tidak hanya sekedar puasa yang menahan lapar dan dahaga, dan juga tidak hanya kita meninggalkan bersenang-senang, bermesraan dengan istri dan suami, tapi kita ingin puasa yang kita inginkan kalau bahasa Al-Quran itu yang saya bacakan tadi ayat 183 surat Al-Baqarah itu, la'allakum tattaqun. Coba sambil renungi jemaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggillah kita dengan panggilan iman. Ini sepakat kata para ulama, inilah persiapan utama kita, bekal utama kita, biar kita juga diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Bapak, Ibu, para pendengar suara Perak Jaya dimanapun berada, bagaimana iman kita hari ini, hari-hari ke depan menjelang Ramadan ini? Saya kok tidak yakin nanti sampean akan nikmat berpuasa kalau iman kita bermasalah. Iman itu kita semua tahu kan, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang juga turun. Yazidu bit ta'ati wal a'malis salihati wal ibadati. Iman itu naik manakala kita banyak melaksanakan ketaatan, peribadatan, dan amal-amal saleh. Artinya memang jemaah sekalian seharusnya hari-hari ini adalah hari-hari itu. Hari-hari ini Pak menjelang Ramadan adalah hari-hari taat, hari-hari ibadah, hari-hari kita memperbanyak amal saleh biar iman kita meningkat, sekaligus sebagai pemanasan bagi kita menyambut Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti iman ini harus kita siapkan Pak. So kalau kita tidak punya iman, tidak termasuk pada panggilan ini jemaah sekalian. Apa kata Allah? Kutiba alaikumussyam. Kutiba Pak, telah ditetapkan merupakan suatu kewajiban bagi kita. Wajib bagi kalian semua berpuasa, supaya tidak jadi beban yang begitu berat bagi kita. Diingatkan oleh Allah,
kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga Allah mewajibkan kepada umat sebelum kamu. Jadi sebenarnya syariat ini Pak bukan dominasi syariat kita saja, walaupun nanti buat kita kaum muslimin, orang mukminin, umatnya Rasulullah, ada keistimewaan yang luar biasa yang tidak Allah berikan kecuali kepada kita lewat madrasah Ramadan ini. Apa kata Allah? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebenarnya orang di luar kita Pak, khususnya ahli kitab, orang Yahudi itu berpuasa, tentu dengan syariat keyahudiannya. Sambil lihat orang-orang Nasrani berpuasa, cuma mereka banyak tidak melaksanakan barangkali Pak. Ada syariatnya di situ. Bahkan orang Majusi, Hindu, Buddha berpuasa. Nah kita juga diperintah oleh Allah. Cuma buat kita ikhwatal iman, ada makna yang ada target yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengembalikan jati diri kita, memformat diri kita, ingin mencetak kita, ingin mentarbiyah dan mentraining kita, membentuk kita menjadi manusia tattaqun. Apa tattaqun? Apa takwa ini Pak? Sejak dulu kita mengartikan takwa ini, kalau kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah ya. Tapi sebenarnya ini maknanya sangat luas Pak. Saya pernah membahas di sini, saya kurang tahu. Kalau bahasa Nabi takwa itu ada sentuhannya 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu satu. Ini takwanya Pak, yaitu berpegang teguh dengan nilai Islam dimanapun kita berada, sampai kita punya keyakinan bahwa kita mati tetap membawa Islam, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Maka nilai Islam dimanapun kita berada kita pegang, itu takwa. Di pasar ada Islam, itu takwa. Di rumah ada Islam, artinya nilai-nilai Islam kita jaga, kita pegang. Hatta kita berolahraga Pak, dan coba Pak, sentuhan apa yang tidak disentuh oleh agama kita dalam amal-amal kita ini? Sampai masuk WC pun diatur, berhubungan suami istri pun diatur secara Islami. Luar biasa ini jemaah. Apalagi ngatur negara seperti ini, ma'asyal muslimin. Karena kita tidak tahu, wala tamutunna. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali totalitas berpegang teguh dengan nilai Islam, itu takwa. Yang kedua apa? Ya ayyuhan nas, awal surat An-Nisa. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini orang bertakwa Pak, sambil ngelihat setiap manusia ini Pak, saudara kita semua. Kita tidak membanding-bandingkan ras dan suku. Bahkan kata Ibnu Qayyim, pada orang kafir pun ada perasaan iba Pak. Kenapa? Sayang orang ini kafir. Alangkah indahnya kalau dia memahami apa yang saya pahami dalam akidah ini. Kalau sampai sudah dengan orang kafir jemaah sekalian sudah berbenturan, tidak mencoba untuk menawarkan indahnya Islam kepada mereka, bagaimana cara kita berdakwah? Dakwah pada orang kafir Pak tidak harus jihad itu, perang itu manakala mereka memusuhi kita. Tawarkan dulu ini agama ini Pak pada mereka ini. Menolak, menghina, baru ada perang. Ini kadang-kadang perlu perenungan jamaah sekalian, perlu kajian mendalam jamaah sekalian. Itu Nabi Pak. Kalau sekarang saya ini berdakwah kepada orang-orang yang faham agama semua Pak. Ya, ahlul khair, ahlul jannah semua jamaah sekalian. Antum semua ini calon-calon penghuni surga semua insyaallah. Kita ini, saya ngaji begini supaya semakin kuat iman kita ya, semakin banyak pembendaharaan kita di surga jamaah sekalian. Tapi kalau sambil melihat sejarah Pak, Nabi itu dakwahnya bukan kepada awalnya Pak. Coba lihat 13 tahun kepada orang kafir untuk diislamkan, diajak kepada Islam, bukan dimusuhi, bukan diperangi. Perang itu kalau mereka memproklamirkan perang dengan kita, nantang kita, memusuhi kita, memprovokasi kita.
ajak, tawarkan agama ini. Saya selalu mengatakan pada anak saya, jemaah sekalian, bahkan teman-teman di IKADI, ayolah kita jadilah dakwah. Da'i ini Pak, namanya dakwah ini mengajak, bukan menghukumi, bukan memvonis. Dakwah ini Pak ngajak orang dari tidak tahu sampai jadi tahu. Itu takwa Pak. Takwa yang kita inginkan seperti itu. Dan Allah memahami betul nanti dalam interaksi sosial kita. Makanya orang bertakwa itu Pak, setiap niat manusia apapun rasnya, hatta orang gelap sekalipun Pak, kayak orang Afrika, orang Ethiopia, orang Nigeria, orang Somal, orang Chad, ya, orang Eritrea, Mauritania, Sudan, Somali, segala macam, itu saudara kita. Ujung-ujungnya Pak nyambungnya ke siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Orang bertakwa itu Pak, setiap niat makhluk Allah yang namanya manusia, ini saudara saya. Apalagi Pak yang seiman, seakidah, hatta tidak seiman, tidak seakidah, saudara saya, beda keyakinan. Tinggal bagaimana saya menawarkan keyakinan yang baik ini Pak, akidah yang benar ini kepada mereka. Pernah sampai nggak menawarkan? Pertanyaannya begini sajalah, sudah berapa orang kita Islamkan ini jamaah sekalian? Halo, sudah berapa orang Pak yang sudah kita Islamkan selama kita hidup ini? Berapa orang yang sudah kita Islamkan Pak? Jangan-jangan kita ditanya nanti sama orang, sama Allah Pak. Mereka Pak nuntut sama kita. Saya belum pernah didakwai sama sekali oleh mereka, cuma saya dihujat terus, dimusuhi terus, tapi tidak pernah menawarkan kepada kami indahnya Quran ini, indahnya Islam ini. Itu takwa jamaah sekalian. Nah, kendati demikian Allah memahami Pak, kita manusia karena punya hawa nafsu, kepentingannya beda-beda terkadang, pada kesalahpahaman. Apa kata Allah? Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jangan lupa kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Berdoa mudah-mudahan tidak ada permusuhan di antara kita. Berdoa mudah-mudahan tidak ada gesekan hati di antara kita. Wal arham, terus disebut secara khusus oleh Allah, jaga pula hubungan kekerabatan yang masih ada hubungan famili dengan kita, yang tidak batal wudhu satu sama lain di antara kita, orang tua kita, kakak adik kita, ponakan kita, paman kita, bibi kita, sampai kita kembangkan sedikit Pak, sepupu kita, ponakan sepupu kita, terus masih ada hubungan darah dengan kita jemaah sekalian. Itu takwa. Dan semua di bulan Ramadan kita dituntut untuk menjaga semua itu, ma'asyal muslimin. Baru setelah itu ayat yang ketiga, takwa itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Takwa itu Pak, jaga lisan, jaga mulut, tidak kasar sama orang, tidak nyelekit kalau berbicara sama orang, tidak suka gunjing orang. Orang bertakwa itu tidak suka menyebar hoax, fitnah, mengadu domba. La qulu qawlan sadida. Orang kalau sudah bisa menjaga lisannya, nah siapa ini Pak? Nantum. Orang kalau sudah bisa menjaga lisannya, itu bukti bahwa kita bertakwa pada Allah. Dan Ramadan Pak, semuanya melatih kita untuk jaga lisan. Jadi makna la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, takwa itu Pak larinya ke sana Pak. Jadi Ramadan yang akan kita masuk itu tidak hanya puasa saja yang begitu. Puasanya itu Pak bisa menjaga nilai takwa yang tiga tadi jamaah sekalian. Nilai-nilai Islam dimanapun kita berada selama Ramadan kita jaga. Makanya saya tadi juga menyampaikan di masjid mana? Masjid mana tadi Pak? Masjid Al-Baitul Hakam ya. Saya berharap puasa yang kita laksanakan ini ya akhi, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja ya, tapi mempuasakan Pak seluruh indera kita semua, mempuasakan seluruh anggota tubuh kita semua ini jamaah sekalian. Mata berpuasa ya, selesai sudah Pak banyak nonton YouTube itu ya, banyak nonton televisi. Mata tidak pingin dibuat begituan. Mata sibuk Pak membaca Al-Quran,
merenungi kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, ya, membaca buku-buku yang bermanfaat, melihat sesuatu yang diperbolehkan oleh agama, mempuasakan telinga kita ini juga. Ini telinga dijaga Pak di bulan Ramadan. Tidak ada gosip lagi masuk ke telinga kita. Tidak ada omongan-omongan kotor dan jorok masuk ke telinga kita. Tidak ada musik-musik yang kemudian kita lupa pada aturan Allah. Tertutup semua Pak. Saya sedang berpuasa. Allahumma inni saim. Saya sedang berpuasa. Telinganya pun berpuasa Pak. Pikirannya pun juga berpuasa. Tidak ada Pak orang berpuasa menghayal jemaah. Sebagaimana pula tidak ada kamusnya orang berpuasa banyak tidur. Itu juga tidak boleh jemaah. Kalau tidur Pak, terlalu diistirahatkan otak sembean, otak kita semua jemaah sekalian. Tidak bagus juga. Allah Pak, ayolah kita bikin target yang jelas ya. Berapa banyak kita tidur sehari semalam di bulan Ramadan. Kalau kemudian di luar Ramadan kita terbiasa 8 jam, mungkin di bulan Ramadan Pak kurangi 1 jam jadi 7 jam. Yang 1 jamnya maksimalkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga otak kita ini Pak fresh terus, tidak mudah pikun. Mohon maaf Bapak, ini umur kita kalau sudah masuk usia 40 Pak, ini sel otak semakin hari semakin banyak yang mati Pak. Kalau sampean tidak manfaatkan untuk berpikir keras, pikun kita ini Pak. Makanya kenapa hamalatul Quran, orang-orang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, kalau kita tidak bisa menghafal, baca saja Pak. Sama saja itu jamaah sekalian. Baca saja. Dibaca Pak. Sehingga ada konsentrasi pada ayat-ayat Allah. Insya Allah sampai kita meninggal dunia tidak akan pikun jamaah sekalian. Otak tidak mau bermaksiat pula kepada Allah. Tangan juga begitu Pak. Berpuasa juga. Ini tidak mau menyentuh pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kaki juga akan melangkah ke tempat-tempat yang baik-baik. Tidak mau melangkah ke tempat-tempat yang tidak karuan. Puasa semuanya Pak. Ini Pak dalam bahasa Nabi itu, apa kata bahasa Rasulullah itu? Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata Nabi, tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, omongan-omongan yang penuh dengan penipuan itu, yang penuh dengan dosa dan rusak itu, dusta, memfitnah, mengadu domba, mengumpat, menggunjing orang, riba, apalagi Pak, ya, jelek-jelekkan orang, ngerasani orang, mulut ini omongan-omongan yang kotor, qaulaz zur wal amala bihi, dan perbuatan yang menjurus ke arah sana. Allah enggak butuh, la falaysa lillahi haja min ayyada ta'amahu wa syarab, di mana orang itu meninggalkan makan dan minum, artinya berpuasa. Allah enggak butuh dengan puasanya. Diperkuat di hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un min siyamihi illa al-ju'i wal 'atashi. Berapa banyak dari orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nah saudara, ini Pak perintah utama Allah di bulan Ramadan. Ya akhil karim, ya Allah, ini Pak ma'duba minallah. Nah, apalagi ini momentumnya tahunan yang belum tentu Pak, tahun yang akan datang kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan ini ya. Ya akhi, coba lihat, antum harus berpikir Ramadan ini adalah Ramadan terakhir saya. Munculkan perasaan begitu. Atau dalam bahasa salaf itu Pak, munculkan sifat bainal khaufi war raja. Perasaan takut, perasaan cemas, perasaan gelisah, tapi juga ada perasaan optimisme, harapan yang sangat tinggi kepada Allah. Kenapa takut? Takut jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir. Cemas, kenapa cemas? Jangan-jangan saya tidak nutus pekan depan, karena kita tidak tahu ajal manusia Pak. Ya. Gelisah kenapa? Gelisah karena kita belum menyiapkan diri kita dengan maksimal jemaah sekalian. Itu seharusnya Pak kita munculkan perasaan dalam diri kita Pak. Sehingga rasa khauf yang seperti memicu kita untuk lebih semangat taat, ibadah, beramal saleh,
sebagai persiapan menyambut Ramadan yang sangat indah seperti itu. Karena di situ ada puasa jamaah sekalian yang nanti akan menghapus dosa-dosa kita 1 tahun penuh utuh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, tapi juga sampean harus optimis ya. Inilah cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Inilah cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa saya. Inilah cara Allah untuk memasukkan kita ke surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Inilah cara Allah untuk melipat gandakan pahala bagi kita jamaah sekalian. Ya Allah, sampean kalau faham ini jamaah sekalian, rasanya kalau bisa besok Ramadan jamaah sekalian. Sampai kata Nabi ketika sudah ingin mengakhiri Ramadan, law alimat ummati, andai kata tahu umatku ma fi Ramadan la tamannau ayyakuna sana kulluha Ramadan. Andai kata umatku tahu apa yang ada pada Ramadan, dengan puasanya, dengan salat malamnya, dengan Qur'annya, dengan doanya, dengan zikirnya, dengan iktikafnya, dengan amal solehnya, di mana Allah menghambur-hamburkan semua karunia-Nya kepada kita, pahalanya, rahmatnya, maghfirahnya, apa namanya, pelipat gandaan pahalanya bagi kita semua. Allahu Akbar. Nah, pasti umatku ini akan berangan-angan alangkah indahnya kalau semua tahun itu semuanya Ramadan semua jamaah sekalian. Nah, di situ kita diperintah oleh Allah puasa yang ujung-ujungnya terformatlah kita menjadi manusia muttaqin la'allakum tattaqun. Apa takwa di situ? Kembali pada 3 ayat yang saya sampaikan dan praktekkan sampean Pak di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan wala tamutunna illa wa antum muslimun, karena Allah mengatakan la'allakum tattaqun, saya tidak akan mati kecuali mati saya membawa Islam. Hari-hari Ramadan, detik-detik Ramadan, Islam akan saya perjuangkan, akan saya pegang, akan saya jaga, akan saya praktekkan. Di bulan Ramadan ukhuwah kita Pak nampak akrab satu sama lain Pak, ada kepedulian di antara kita ma'asyal muslimin. Ya Allah, ya memang itulah Pak ya, puasa itu memang la'allakum tattaqun, karena kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peduli. Memang peduli, itulah takwa Pak. Orang bertakwa itu orang peduli ya, peduli pada sesama, saling berbagi ya. Mujahidin ada takjil ya? Ada ya? Alhamdulillah. Ayo bantu Pak ya, bantu. Bagi yang merasa mampu, bantu, ringankan beban takmir ya, biar takmir tidak mengajukan proposal kemana-mana ya. Kalau semua kita kompak, insya Allah tidak jadi beban Pak. Betul itu, betul. Kerubuti barang-barang jemaah sekalian. Begini ini sering saya sampaikan sebenarnya Pak, logikanya kita ini kan, logikanya kita ini kan makan sehari berapa jemaah sekalian? 3 kali ya. Di bulan Ramadan sampean makan cuma 2 kali, berarti surplus satu piring Pak, tidak dimakan oleh kita. Yang tidak kita makan selama Ramadan 1 piring itu jemaah sekalian, sampean niatkan untuk takjil. Paham maksud saya jemaah sekalian? Saya Pak di rumah Pak, ada 5 orang sekarang Pak, tanggung jawab saya jemaah sekalian. Dulunya saya 8 orang ketika anak saya ngumpul semua, karena masing-masing sudah punya dunianya sendiri. Mudah-mudahan diberkahi semua anak kita Pak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal 5 Pak, saya, ibu jana anak saya yang pertama ini karena masih kuliah sekarang ini, sama istrinya, sama pembantu 5 orang Pak. Ini setiap hari saya makan Pak, nyiapkan 15 piring jemaah sekalian. Pagi 15 piring, kan begitu ya. Siang 5 piring, siang 5 piring, malam 5 piring, kan begitu. Di bulan Ramadan jadi berapa jemaah sekalian? Jadi 10 piring Pak. Yang 5 piring ini Pak sampaikan sampean untuk takjil. Kenapa kita tidak berpikir begitu? Dan rasakan Pak suasana takwa itu. Saya belum bicara pahala yang akan Allah berikan kepada kita ma'asyal muslimin. Itu luar biasa. Man fattara sa'iman falahu ajrus sha'im min ghairi ayyanqusa min siyamihi syai'. Barang siapa memberikan buka puasa, memberikan Pak ya, memberikan bukan menikmati takjil, tapi memberi takjil
kepada orang yang sedang berbuka puasa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, jemaah sekalian. Mampunya 1 gelas aqua, ada apa-apa 1 gelas aqua. Pokoknya jangan sampai sampean datang ke masjid nggak bawa apa-apa. Minimal Pak, biar nggak punya beban, sampean belilah 1 karton aqua, serahkan ke masjid. Ini titip untuk takjil. Berarti sampean sudah ngasih 48 apa? Santri Pak ya? 48 apa? Air apa? Air mineral seperti ini jemaah sekalian untuk 48 orang Pak. Selesai, apalagi tambah kormanya lagi Pak. Hah? Tambah lagi dengan kuenya, tambah lagi dengan semangkanya, tambah lagi dengan nasi bungkusnya. Wah, itu lebih sempurna lagi Mas. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Niatkan, tiada hari kecuali kita ngasih takjil. Ini Pak, takwa la'allakum tattaqun, seperti itu. Wis, sudah cukup Pak ya, karena waktunya sudah habis. Sebenarnya saya ingin panjang-panjang. Saya hanya ingin mengucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan sampean semua panjang umur, sehat walafiat. Jangan lupa banyak berdoa Pak ya, jaga kesehatan kita semua. Tolong Pak, libatkan keluarga kita semua ya, semarakkan, tunjukkan persiapan kita yang sebenarnya, karena belum tentu tahun depan kita bisa berjumpa dengan Ramadan seperti ini lagi, insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Saya secara pribadi juga mohon maaf ya, selama pengajian saya selama ini ada kesalahan, jangan dimasukkan dalam hati. Yang jelas kalau benar Pak datangnya dari Allah, kalau salah dari saya pribadi, tapi insya Allah saya tidak punya niat sedikit pun untuk menyinggung perasaan Bapak, tapi untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma hafazna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma ahdina bil Quran, Allahumma saddid lana bil Quran birahmatika ya akramal akramin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhashu'ana وعبادتنا وإنفاقنا وصدقاتنا وزكاتنا وتلاوتنا وتدبرنا بالقرآن إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya mohon maaf semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.